I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will... Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan Tronsmart T6 Max. Yes, ini tuh udah lama ya keluar dan baru sekarang sempat gue review karena ya gue sebenarnya jujur nggak terlalu penasaran amat sih sama T6 Max ini, karena sebelumnya gue udah sempat mereview Blitzwolf BWS 3 yang bentuknya tuh mirip banget. Jadi gue ngerasa ya kurang lebih sebenarnya sama harusnya, tapi masalahnya Blitzwolf BWS 3 itu nggak bisa gampang kalian dapetin di sini karena itu tuh harus kayak import dari luar dan nggak ada garansi resminya di sini dan lain sebagainya. Sedangkan T6 Max ini tuh memang keluar resmi di Indonesia dan untuk harga resminya itu berkisar di 1,2 sampai 1,3 jutaan, dan ini tuh masih jadi favorit orang Indonesia karena wattnya yang gede dan harganya yang terjangkau. Tapi gimana ya mengenai kualitasnya apalagi dibandingkan dengan BWS 3? Langsung aja kita bahas yuk. Ini dia Tronsmart T6 Max. Oke, langsung aja. Kesan pertama gue megang T6 Max ini tuh feel-nya mirip banget sama BWS 3 yang udah sempet gue review. Dari secara dimensi, size, beratnya juga mirip. Secara spesifikasi bahkan juga mirip. Jadi ada kemungkinan besar secara driver mereka punya driver yang sama ya. Kalau nggak salah tuh total di atasnya sini ada 4 buah driver aktif dan mungkin 4 buah driver pasif. Gue juga nggak tahu detail, dan di sini mungkin ada 2 buah subwoofer ya kayak mid bass yang aktifnya. Total power outputnya tuh 60 watt. Secara build quality Tronsmart T6 Max ini lebih baik daripada BWS 3 karena atasnya ini berbahan steel dan gue ngerasa jaring-jaringnya ini lebih rapih dibandingkan BWS 3. Untuk atasnya sih sama persis, bahannya ini kayak touch gitu, tombol-tombolnya. Udah ada NFC juga. Yang membedakan juga di sini tuh ada 3 mode equalizer yang nanti akan gue terangkan lebih detail di bagian sound quality. Ada microphone input yang kualitasnya menurut gue sangat-sangat kurang ya. Jadi ketika gue cobain, lawan bicara gue tuh nggak mendengar suara gue secara jelas, padahal gue cuma berjarak 30 sentian kurang lebih dari speaker ini. Jadi gue nggak menyarankan kalau kalian menggunakan microphone input di sini secara aktif. Dia juga udah dilengkapi dengan Google Assistant, jadi tinggal kalian tekan aja buat kalian menggunakan fitur tersebut. Yang membedakan lagi di belakangnya, kalau kalian lihat inputnya ini tuh sama sih sebenarnya. Chargingnya udah menggunakan Type C. Ini ada kayak buat adaptor kalau kalian ngecharge mungkin lebih cepat kalau pakai adaptor. Ini DC. Terus ini auxiliary 3,5 mm, nggak ada memory card, nggak ada lain sebagainya, cuma bener-bener auxiliary aja buat inputnya. Dan ini tombol on off-nya, dan yang gue bilang membedakan adalah di Tronsmart T6 Max ini nggak ada karetnya di balik sininya. Jadi kalau kalian mau mati nyalain speaker ini tuh kalian harus buka ininya dan kalian harus tekan secara manual. Sedangkan di BWS 3 tuh ada karet lebihnya. Jadi kalian tuh nggak perlu buka-buka karet penutupnya ini dan langsung bisa tekan dari luarnya. Itu sebenarnya sederhana, tapi gue nggak tahu kenapa di T6 Max ini kok nggak dikasih gitu. Jadi ini agak ribet aja karena buka tutup flapnya ini juga menurut gue nggak gampang-gampang amat sih. Ini kayak nggak terlalu precise. Jadi kayak gue sih biasanya biarin agak kendor aja karena basicnya ini juga nggak mendukung buat IPX7 ya. Ini tuh kalau nggak salah IPX4 yang berarti cuma tahan percikan air, dan memang kalau kalian lihat dari bentuk dan size-nya memang ini nggak terlalu mendukung buat kalian bawa outdoor karena ini juga nggak ada pegangannya dan lain sebagainya deh. Inti basicnya ini kayak ya speaker semi outdoor atau lebih berguna buat indoor sih kalau menurut gua. Untuk touchnya nggak ada masalah sama sekali. Untuk Bluetooth versinya nih menggunakan Bluetooth versi 5
Delaynya seperti Bluetooth versi 5 pada umumnya, di kelasnya tetap ada delay tapi masih sebatas toleransi yang cukup oke. Yang lumayan berasa di sini tuh kekurangannya juga dari masalah noise-nya. Jadi kalau kalian pencinta low volume, noise di T6 Max ini tuh ada miripnya sama T6 Plus Upgrade Edition yang kalau kalian dengerin di volume 10-20%, suara noise-nya itu berasa kedengeran dibandingkan speaker lain yang memang mempunyai suara yang lebih bersih. Jadi itu catatan aja buat kalian kalau low volume di T6 Max atau T6 Plus Upgrade Edition itu tuh sama-sama noise-nya masih berasa kedengeran. Kekurangan yang kedua adalah baterainya. Kalau gue lupa nyampein, baterainya ini 12.000 mAh. Makanya kalau kalian ngangkat ini tuh lumayan berat ya. Sama Blitzwolf BWS 3 juga mempunyai baterai yang besar. Tapi gue nggak tahu kenapa di T6 Max ini tuh berasa boros baterainya dibandingkan BWS 3. Dan kalau gue memainkan musik gitu, berasa di bawah sini tuh amplifiernya panas. Ini gue nggak pakai musik aja ini berasa anget ya di bawah sini. Sedangkan kalau gue ngeplay musik kayak sejam aja tuh di sini tuh udah berasa panas. Jadi sampai panasnya tuh kadang sampai ke meja sih. Dan ya gue nggak tahu ya itu karena amplifiernya mungkin terletak di bawah dan dia punya watt yang cukup besar. Sampai 12.000 mAh ini cuman bertahan sekitar 6 jam sampai 7 jam di volume 50%-an. Jadi itu bukan baterai life yang bagus buat sebuah baterai yang sebesar ini. Itu sih kekurangan yang gue rasakan di T6 Max ini. Dan yang paling kalian penasaran pasti gimana sih dengan kualitas suara T6 Max ini, terutama kalau dibandingkan BWS 3. Dan seperti biasa sebelum gue membahas mengenai sound quality-nya, gue akan memutarkan sedikit sound sample si T6 Max ini versus BWS 3. Jadi make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you
Oke, itu adalah sound sample dari Tandem Max. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Kesan pertama gue dengerin Tandem Max ini mirip sama Blitzwolf BWS3. Jadi sebenarnya di channel gue tuh banyak banget setiap gue mereview sebuah speaker, terutama buat speaker-speaker yang mempunyai harga yang cukup mahal, 800.000, yang harga 1 juta, tapi kalian cuma mendapatkan speaker kecil kayak Wonderboom, XB12, dan lain sebagainya. Selalu akan ada komen, "Bang, berarti mendingan ini dong daripada itu, karena ini kan bassnya lebih gede, wattnya lebih gede, size-nya lebih gede, dan lain sebagainya." Jadi buat kalian kaum mendang-mending, ini cocok buat kalian, karena basicnya Tandem Max ini mungkin mempunyai karakter yang sesuai dengan selera kalian. Gua akan membahas satu-satu mengenai sound quality dari high frekuensinya dulu seperti biasa. Untuk high frekuensi di sini tuh gue terbilang kurang ya. Jadi kalau buat kalian pencinta kayak akustik atau pencinta detail, ya kalian gak bisa mendapatkan hal tersebut di Tandem Max ini. Basicnya Tandem Max ini punya karakter yang warm. Ini tuh mirip sama BWS3, cuman yang membedakan di Tandem Max ini sedikit lebih mungkin bisa gue bilang lebih jelas secara detail, tapi nggak lebih baik secara kualitas. Jadi basicnya kalau secara DSP, secara equalizer mungkin ini sedikit ditweak, dinaikin di bagian high frekuensinya supaya nggak terlalu ketutup amat dengan frekuensi bassnya gitu. Itu yang gue rasakan sih, tapi basicnya ini tetap jauh kalau kalian suka dengan detail dan clarity yang baik. Untuk vokalnya, ini vokalnya agak recess, jadi agak mundur, bukan tipikal vokal yang forward. Untuk suaranya ada kolorasi ya, jadi kalau kalian suka juga dengan suara-suara netral ya, kalian juga nggak bisa dapetin di T6 Max ini. Meskipun kalau kalian nggak bandingkan secara langsung dengan speaker yang mempunyai suara yang lebih netral, mungkin sebagian besar dari kalian juga nggak akan sadar kok kalau suaranya ini mempunyai kolorasi yang lumayan, karena basicnya kolorasi di Tandem Max itu masih dalam batas toleransi yang cukup oke. Untuk bass adalah sisi yang paling ditonjolkan di Tandem Max ini, karena bass di Tandem Max ini cukup besar dibandingkan frekuensi lainnya. Dia adalah frekuensi yang paling dominan di Tandem Max. Kalau bagi kalian yang selalu nanya mendingan mana, bassnya gedean mana dan lain-lain, ya udahlah, kalian punya uang 1,2 juta, ini mungkin pilihan terbaik buat kalian, karena bass di Tandem Max ini terbilang gede. Tapi kalau kalian ngomongin dan kalau kalian nanya ke gue mengenai masalah kualitas di bass Tandem Max ini, gue akan bilang kualitas bassnya nggak bagus sih. Karena basicnya bass di Tandem Max ini meskipun kuantitasnya besar, deepnya cukup lumayan, tapi bassnya ini bleber kemana-mana sih. Jadi nutupin mid frekuensinya. Jadi kayak kesannya kalau kalian dengerin speaker ini tuh kayak isinya bass doang gitu. Jadi gue udah ngetes pakai frekuensi generator juga. Dia tuh bassnya bahkan sampai di 120-150 Hz tuh sampai kayak ngedengung kencang banget. Jadi kalau kalian dengerin lagu, bass di sini tuh jadi kesannya boomy dan bahkan nutupin vokalnya. Jadi terkesan vokalnya itu akan kalah dengan suara bassnya yang ada di T6 Max ini. Jadi ya balik lagi ya, kalau kalian nanya ke gue masalah kualitas, ya gue ngerasa bass di T6 Max ini nggak bagus secara kualitas, karena bass yang bagus itu adalah bass yang bisa berasa deep tapi dia bisa nge-cut frekuensi di atas 120 Hz supaya dia nggak nutup ke area mid frekuensinya. Tapi itu nggak terjadi di T6 Max, dan mungkin gue bisa paham lah karena basicnya ini harga yang 1,3 jutaan dan mungkin banyak orang yang menyukai suara tersebut. Ngomong-ngomong soal suara juga, untuk frekuensinya kan ada 3, dan gue paling suka memang di frekuensi bawaan dari T6 Max ini, dalam artian frekuensi standarnya ya. Bukan frekuensi, maksud gue equalizer standar bawaan T6 Max, karena gue udah cobain bagian extra bass itu akan memperparah sisi bassnya, jadi malah jadi distort dan lebih menutupi suara mid dan high frekuensinya lagi. Jadi itu menurut gue malah nggak oke. Dan untuk mode live-nya ini tuh mix ya, live-nya yang ada di Tandem Max ini kalau gue dengerin itu kayak menambah echo di suaranya. Jadi kesannya tuh kalian nonton di kayak hall gitu, tapi
Itu pun menurut gue juga jadi nggak bagus juga suaranya, beda dengan live yang ada di XB33. Basicnya tetap deh equalizer bawaannya itu merupakan equalizer yang oke, yang paling balance di antara equalizer yang lain. Jadi kesimpulannya gimana bang? Dynamax oke apa enggak? Ya buat kalian kaum mendang-mending, kalian suka dengan bass yang besar, kalian suka dengan loudness yang besar, watt yang besar, harga 1,2 juta ya kalian bisa dapetin Dynamax ini dan mungkin itu akan memuaskan selera musik kalian. Kalian suka R&B, kalian suka EDM, kalian suka dangdut, ini pas banget buat kalian. Gue nggak akan ngerekomen Dynamax ini bagi kalian yang suka dengan sound quality yang bagus, yang balance, yang memang kalian mencari sound quality yang terbaik. Kalian suka dengan lagu-lagu bergenre jazz, blues, akustik, lo-fi, dan lain sebagainya. Kalian jangan beli Dynamax ini karena gue cuman takutnya kalian akan kecewa aja. Untuk power, meskipun ini 60 watt, seperti biasa, gue juga nggak terlalu percaya dengan real power yang ada. Meskipun secara power tuh dia berasa memang besar ya. Jadi kalau gue bandingkan dengan XB33 yang memang cuma punya power 20 watt, 20-an watt gitu, memang ini terasa lebih powerful. Tapi kalau gue bandingkan dengan JBL Boombox yang punya watt yang sama, jauh sih sama JBL Boombox. Jadi ya gue nggak tahu deh masalah power, balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah percaya dengan power output yang berada di speaker-speaker Cina di range harga segini. Jadi balik lagi itu masalah preferensi kalian masing-masing. Intinya itu aja sih yang bisa gue sharing mengenai Dynamax ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh tulis di kolom komen. Dan ya gue tahu pasti kalian akan bilang bang ini kan speaker yang udah lama, kenapa baru gue review? Karena sebenarnya gue tuh tadinya pengen langsung nge-review ini kan yang lebih baru keluar dan kalian udah juga banyak yang request di channel gue. Tapi kayaknya kalau gue langsung review ini tuh tanpa langsung mereview ini dulu, kayaknya gue nggak terlalu serak aja karena basic ini kan harganya nih mirip. Jadi nanti di review selanjutnya gue akan langsung membandingkan Transmart Mega Pro ini sama Transmart Dynamax ini karena selain harganya sama, brandnya sama, wattnya juga sama, jadi kalian lebih tahu lah mana yang lebih cocok buat kalian di antara kedua buah speaker ini. Jadi tungguin aja. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.